Jadi kalau kita simpulkan pengajian kita ini, pertama, pasca Ramadan amal kita meningkat. Yang kedua, pasca Ramadan tidak ada kita yang berdendam-dendam lagi. Yang ketiga, pasca Ramadan hati kita harus bersih. Yang keempat, pasca Ramadan kita semakin pemurah membagi rezeki untuk rumah Allah yang akan dibangun. Mudah-mudahan rezeki kita yang tinggal diberikan berkah oleh Allah, tidak saja di dunia ini, akan mendapatkan yang terbaik kita nanti di dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jotan yang alam Ari Sinayan Kepasabaso sianan lai manjawe salam, insya Allah masuk surga. Nanta menjawab masuk surga aja. Itulah indahnya salam dalam Islam. 3 yang didoakan oleh pembaca salam untuk para pendengar. Pertama, didoakan kita selamat. Assalamualaikum. Yang kedua, didoakan kita mendapat rahmat. Warahmatullah. Yang ketiga, didoakan kita menggapai berkah. Wabarakatuh. Tali kok sapilin tigo. Alamai kabe nan kare. Tungku kok tigo sajarangan. Tandonyo nasi nan kamasa. Maka 3 rangkai salam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah serentak semuanya kita menjawab, maka salam itu tidak ada batasnya. Sampai hari kiamat berlaku untuk kita semua. Semoga jamaah yang hadir pada malam ini diberi selamat oleh Allah, diturunkan rahmat, dan dihimpunkan berkah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Sungai Rumbai, Bapak Wali Nagari Sungai Rumbai, Bapak Wali Jorong Kambang Baru, seluruh nenek mama urek tunggang pucuak nan bule di Nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putiak labe buah nan masak makanan nanak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basuo, ayam putih tabangnya siang, tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Taruh ke imam dengan katib, sarato khadi jotuangku, baik pun orang cadiak pandai. Nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, air janih tapian suci, minuman anak di Nagari. Hormat kami kabundo kanduang, mandeh rubiah binang kabau, ambam puru aluang bunian, sumara anjuang paranginan, limpapeh rumah nan gadang, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang,
pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang, satitiak santan dikuali, masak kaliyo si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoi duit. Puntuang di helo disuruti, bakayu kalupak pisang, sagantang bareh di tanah, kanyang laurang sadar mas rayanya. Kok tamakan dirasonasi, 3 tahun tainda lapa, ampe musim taraso jual lamaknya. Cuy itu hebatnya ibu-ibu kok pak. Kalau ya pak coba sambanya tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu nama masak kau masuk serugo. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami sayangi, anak cucu kami nan bujang-bujang, pari paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah medan, panyambui tamu tengah rumah. Guno cubada kita ladangkan, kaganti baladang lado, guno nak bujang kita gadangkan, kapangganti mama kok tuo. Baitujo anak-anak gadih kami, bungo satangkai di halaman, pamenan ayah jo bundonyo, ube jariah palare damam, si dingin tanpa di kapalo, talu ancua danau baguluang, pasir menjadi persimbangan. Kutiko kalian kalayena, kami mendoa kesadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkek, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabuk, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang diaja makan, dibalikan subang jogalang, sarato maniak ganto balampi, dari ketek kinilah gadang, sampai menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno samkandih diladangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadih digadangkan, kapang ganti ya mak kok tuo. Iyo tu. Ana niyo. Yo pengganti ya maknya. Mudah-mudahan anak kita semuanya, remaja dan remaji, menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melakukan pertemuan silaturahmi dalam rangka kita membangun jembatan hati, mempererat ukhuwah Islamiyah, mempertautkan kalau ada yang retak, memperbaiki kalau ada yang rusak, nan numpang samo kita sisi, nan senjang kita palurui, nan sentiang samo kita bilai. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkah dan rahmatnya untuk kita. Amin. Maka judul silaturahmi kita pada malam ini, kita beri judul tebarkan maaf, bersihkan hati. Kaum muslimin, di dalam Islam tidak ada istilah mendendam. Orang-orang Islam dipanggil oleh Allah untuk beriman. Orang-orang yang telah beriman dipanggil oleh Allah untuk bertakwa. Orang bertakwa itulah yang akan memenuhkan surga Allah. Seiring dengan itu, apakah ciri-ciri orang yang takwa itu? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra.
Orang yang selalu menginfakkan hartanya di waktu sempit dan lapang. Saya dengar tadi Pak Camat memberikan kata sambutan bahwa kita akan membangun masjid baru. Iya tuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apa bedanya membangun dengan membuat? Kalau membuat itu sudah ada dananya yang terletak dimanapun disimpan, yang telah dianggarkan berapa besar masjid, berapa luas tanahnya, berapa tingkat masjid itu, bara uang nan kaparalu, itulah disediakan. Tinggal maimbau tukang selek atau membuat no. Kalau membangun sama je orang jago lalu. Ba orang jago lalu Pak Ustaz, nampar tamu sekali ketika jago lalu tu hanya mbak manuang tu. Sudah tu kuok. Sudah tu nyangkit tangannya. Sudah tu tagak. Ya kan? Sudah tu baru menuju ke kamar mandi. Kemudian dia beruduk, taharah, beruduk, kemudian dia salat sunat. Apakah itu salat malam? Apakah itu salat witir? Apakah itu salat hajat? Apakah itu salat istikharah? Yang namanya selain dari salat 5 waktu dan salat Jumat adalah namanya salat sunat. Jadi salat sunat ko Bapak Ibu, kalau kita karajokan lebih banyak dari salat wajib. Waktu-waktunya adalah pada saat doa yang mustajab diterima Allah. Salat tahajud kapan? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Orang yang salat tahajud itu terganggang lambung jo paruitnya dari tempat lalu. Begitu dia terbangun, mandi. Kemudian dia beruduk, salat. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, kalau membangun ada prosesnya dari A sampai Z. Basian sua namanya. Kalau membuat lah taungguk dananya. Ambo tanya jo Pak Camat, lah ada dana taungguk. Bamang kuaniang sesadanya. Allah ada dana taungguk. Seketik kan tak cukup untuk sudahlah. Atau membangun namanya tu. Kalau membuat lah ada dana kok. Contohnya, pertama kalau bapa ada anaknya yang kuliah di UPI, ada di sana Masjid Rahmatan Lil Alamin. Itu beliau nak membuat tu, yo membuat namanya ndak membangun, lah ada dananya. Dan itu dananya sendiri pula, ndak dana bersama-sama wakaf masyarakat. Beliau tu orang Selungkang, nama beliau Bapak Herman Nawas. Kalau lo ada anak bapak nan kuliah di Universitas Baitur Rahmah dia Pacah Padang. Itu ada masjid di sana Baitur Rahmah namanya. Itu juga membuat karena dananya sudah disediakan oleh beliau yang punya yayasan Baitur Rahmah itu. Kemudian ada masjid lagi Al-Hakim di tepi pantai Padang. Alah kesinan Pak. Itu jo membuat namanya. Karena dananya lah ada. Sabanta siap. Itu juga uangnya sendiri. Tidak ada uang orang lain. Kecuali uang yang dipercayakan Allah kepadanya. Jadi orang kayo bapitih ko Pak. Indak lo punyoinya tu dok. Allah percaya memtumpangkan pitih kayaknya. Sudah 3. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang keempat ada di ujung Hotel Pangeran di Padang jo. Namanya Masjid Mujahidin. Itu juga dibangun sendiri oleh orang yang punya duit banyak.
nyobuik jo sabanta siap beliau itu orang nan punya rumah makan lamun ombak. Orang-orang nan banyak rasaki ko bapak-bapak, kalau kita tanya jawabnya nan paling mudah, takdir Allah untuknya Ustaz. Kebetulan ditakdirkan de Allahnya kayo. Itu jawabannya. Tapi ternyata bapak-bapak kaum muslimin untuk mendapatkan rezeki yang banyak tu samo jo mangajui ayam. Awak kamancakau ayam kadidabiet. Ada teori orang mangka mencakau ayam kadidabiet ko pak, itu nyokaja ayam tu. Ayam ko basayo pandai lari, sambil lari nyo bisa tabang, ndak jadi tatangko. Kemudian ada orang nan jadi nyo ambil atah jo milukui, ya kan? Nyo seraan di muka ayam, ya kan? Bara melukui tasera indak kabi di siku ayam. Tapi baiko setelah ayam tu diumpan jo melukui, jo atah mudah saja menyorong dadonya tu. Dadonya mengelabuang. Jadi kalau kita mengejar dunia dengan nafsu, dunia itu akan hilang di hadapan kita. Tapi kalau kita lakukan teori serupa orang kemencoko ayam tadi, ya kan? Dipanciang rasa itu jo sedekah, dipanciang rasa itu jo wakaf, dipanciang rezeki itu jo infak. Samanta ko nampak di Matu Ambo ada orang menjalanan kaki tiang tu ada kota ada kota empat iyo ada lain sadonya Messi. Kalau ingin masuk surga isi atau ingin capek musaji awak ko sudah, ya kan? Ada lo ketidian jalan ko jamaah ko pura-pura laloknya lah terlampau ketidian tu ko amarunya jagoli. Jangan seperti itu. Infak sedekah untuk memancing yang banyak, ya kan? Percayalah itu. Orang mengaya balui, memancing balui pakai cacian lah. Iyo nak memato kaya sir. Cacian tu apa ngano lu babaka lu babungkui je daun kayu musang banyak harum. Sabanta sedih cacahan ke dalam lubang balui, tibo balui itu sekali. Batu cacian bapanggang tu harum. Di balui lama mana dia pak nentak lama. Iya kan? Iya kan? Makanya karena kita akan membangun masjid itu banyak membutuhkan infak, banyak membutuhkan sedekah, banyak membutuhkan wakaf. Kita yang melakukan itu diberikan oleh Allah kesempatan memancing rezeki yang banyak. Sampai kini pak, orang nanambo sabuian membangun masjid tadi ndak adonyo jatuh miskin, ndak ada pak, bertambah kekayaan. Jadi kalau memang kita sepakat untuk membangun masjid baru, bapak-bapak, ini kesempatan untuk memancing harta didatangkan Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa dikatakan begitu? Allah menyebut di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbah, sama dengan orang menanamkan satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuhlah dia 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100 700. Bapak ibu, kalau ibu jawab pak tadi maisi katibiang nan lalu tadi 1000, itu balasannya jo pitih dibalih de Allah 700.000. Kapan itu diterima?
tanpa bapak ibu sadari sudah dibalas oleh Allah. Kalau yang mengisi infak di dalam ketiding tadi 2.000, itu bapak-bapak balasannya dari Allah 1.400.000. Kalau yang memasukkan duitnya ke dalam tadi 5.000, itu 3,5 juta. Kalau yang memasukkan duitnya ke dalam 10.000, itu 7 juta. Tak tanggung-tanggung balasan Allah. Kalau ada bapak ibu yang menafkahkan hartanya untuk pembangunan masjid ini, bara tonggaknya 30 misalnya, tonggak nan 30 tu ambo menanggung, kecil orang banyak titik, ambo membuat tonggak nan 30 tu berapa itu penggantinya dari Allah. Jadi orang takwa ciri-cirinya yang pertama selalu berinfak, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan pembangunan masjid itu sangat tepat. Kenapa? Membangun rumah ibadah. Siapa saja yang singgah di rumah ibadah itu, melakukan salat, baca Quran, zikir, bapak-bapak, pahalanya tetap mengalir kepada orang yang ikut membangun masjid. Jadi ini suatu rencana yang sangat baik. Kalaulah jamaah yang hadir ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang pemurah, membangun masjid secara berjamaah, itu rasanya juga tidak akan lama. Di tempat mau tinggal gini Pak, musaji itulah ketek. Bapak itu dahulu kami alun pensiun, nan alun pensiun Jumaat di musaji di kantor. Kinilah pensiun Jumaat di musaji di tempat tinggal, ndak tamuek. Maka diperbesar masjid itu sekarang. Walaupun kami telah banyak pensiun, ternyata karena ada pembangunan orang barabui Pak. Indak tertahan-tahan dia dana dan masuk. Pada orang pensiun kok pitihnya lah berkurang, tak sebanyak dulu deh. Tapi mungkin ada simpanan-simpanannya, akhirnya dia berikan sebahagian simpanan itu untuk pembangunan masjid. Itulah harta yang sebenarnya yang kita bawa mati. Jadi bersemangatlah jamaah masjid kita yang lama ini mengeluarkan dana untuk membangun masjid baru. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang takwa itu, orang yang bersih hati itu, wal kaziminal ghaiza, yang sanggup mengendalikan marah. Marah dilarang oleh Nabi. Apa kata Nabi? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Karena apa? Marah yang tidak terkendali bisa merusak diri pertama. Apa boleh uji ibu kalau awak sedang berang, acu resek danyek nadi. Kemudian pai kapun ko kacau bakacau senan. Sedang awak berang tu, calik bantu awak di kacau. Ya kan? Tak selesai bantu awak terus. Denyut nadi tak stabil. Itu orang marah. Itu sebabnya orang yang bisa mengendalikan marah, kaum muslimin itu disebut orang sabar. Kalau dapat awak sabar di dalam hidup bapak-bapak, semuanya tidak akan hancur-hancuran. Kaum muslimin yang ketiga, wal afina anin nas, pemaaf dari kesalahan manusia. Atau mengkotebarkan maaf. Di Minangkabau Pak, iko jadi pepatah, pemaaf banyak faedah, parela gadang pahalu. Pemaaf banyak faedah,
parela gadang palo. Jadi kalau kita memaafkan orang yang bersalah tanpa dia minta maaf, itu sangat besar pahalanya Bapak Ibu. Ustaz, tak singgung mana hati kami joinyo, tak bisa kami maafkan. Bakuku ayam batino putih gagak dan hitam masuk kami ke dalam paru induk kami balik, takkah kami maafkannya? Atau dendam namanya? Ya kan? Tak akan selesai masalah sampai mati. Lidahnya sakit na dirasonya di kami. Memang ambo mengakui, seluruh kita di Minangkabau ini mengakui, kok luko dek pisau tampak darah, 2-3 taweh panama sanang menindak tampak bakeh jobetadinnya sehat jo. Tapi luko dek lidah sari ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga karangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain balipek dalam mari, disangko bulik buah nipah, kironya ampe bapak sagi. Di luar lipek tak berubah, di dalam mancur tiok ragi. Begitulah kalau hati tersinggung karena lidah. Tapi bapak-bapak, kalau kita pemaaf, semuanya itu akan habis. Nah, orang takwa cirinya adalah pemaaf. Maka setelah kita berhari raya ini, bapak-bapak ibu-ibu, salat Id, bulan Ramadan rajin salat tarawih, berimpak dan bersedekah, membuat pembukuan untuk musafir dan singgah di musaji awak maghrib, kan banyak pahala dapat. Ini kita lanjutkan kembali untuk 11 bulan yang akan datang. Baca rohnya, ya Allah, puasa kinilah selesai sampai hari raya. Lamakan lo kami bersama-sama tadi. Lah sendau kami kateh ke bawah kekanyangan. Ya Allah, idui-Allah kami sabaleh bulan nan kadatang, ya Allah, bertemu dengan Ramadan lagi. Ya kan? 11 yang akan datang itu jangan dikotori lagi jiwa kita 11 bulan yang akan datang. Bagaimana caranya? Minta tolong kita kepada Allah. Sebab Allah menyebut qad aflaha man zakkaha, beruntung sungguhlah orang yang memelihara kebersihan dirinya. Ya kan? Jangan kita kotori lagi. Bamang kok sabaleh bulan saya targetnya Pak, kok meninggal Pak dalam sabaleh bulan tu. Lebih-lebih Allah sagai kami Pak, kami nambah umur 70 tahun kateh tu ndak lama tu dulu. Jadi ibu-ibu kalau ada suami nala umur 70, kama ibu kapai di pasanan anak bau lo beliau jangan ditinggal saya. Orang umur 70 pun tak kalau mau ibu-ibu mau urus sesonta lagi matinya. Tak lama. Kadang-kadang kalau anak kita dirantau kabar anaknya, kanyo pasanan amaknya. Ma, datanglah ke Kalimantan, ma, datanglah ke Pontianak, datanglah ke Jakarta, datanglah ke Surabaya, ambo ke Malaya lain. Anak suami ku tinggal di rumah. Tidak dibawa dia istri, aturannya dibawa. Bab itu saja awak jadi anak daro lah disuruh di Allah jangan berpisah-pisah. Awak jadi anak daro ketika nikah leta gana dia ibu di pasandiangan duduk suami sawalah kesuruh awak sawalah kakida. Apa kecil orang kawak sedang awak pasandiang tu anak daro jo marah pulai bak talam jo tuduang saji, bak kapuran jo sawoknya, si kuah ikan si kuah kulari samo tajalo keduanya, cie bulan cie matahari samo bacahayo keduanya. Ya kan? Jangan ketika jadi anak daru jo marah pulai secu itu sampailah gaek begitu jangan. Jadi ibu-ibu tinggal apa nala gaek lah.
Iku adalah sekali ada anak seorang lain yang bungsu merantau di Malaysia. Keciknya kau udahnya dah besok ke Malaysia pahilah udahnya boleh yuk tinggal sudah di rumah, ya kan? Alanya kirim balik tiket dia nak untuk ke Malaysia tu. Kecik ibu ku kau udahnya balik dah kok yo pahilah udah jambo ke Malaysia siapa memberi makan kambing awak. Anda jadi yo pak kau pahilah lah tinggal yo kambing, ya kan? Tidak ibu je suami nama dia itu di kamar kapahi, ya kan? Bawalah suami. Kalau masalah suami kawa maafkan, kalau masalah istri kawa maafkan. Inilah makna kita membersihkan hati itu. Kalau awak suami istri tidak mau memaafkan, balo caranya ke memaafkan orang lain, nak percaya orang. Jadi maafkan saja ya bu. Lain terang ada bu tu. Ayolah. Itu ciri-ciri orang takwa. Kaum muslimin untuk membersihkan hati itu bagaimana? Banyaklah kita berzikir. Zikir itu melembutkan hati kita. Kalau kita tidak banyak zikir, banyak berang-berang, itu hati kita akan menjadi kasar. Wa qaswatul qalb, hati yang kasar atau hati yang kesat, ini akan menghapus amal baik kita. Jadi lembutkanlah hati dengan zikir. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, begitulah mendidik hati. Kenapa harus hati itu? Nabi bersabda begini, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia itu ada daging sebongkah. Baragadangnya sagadang tinju masing-masing, namanya jantung. Idza salahal jasadu kulluhu, kalau baik dia akan baik seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluhu, kalau rusak dia akan rusak seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu, dia adalah hati. Jadi kalau hati kita perbaiki, hati kita tata, hati kita banyak berzikir, hati kita bersihkan dengan istighfar, dia akan bercahaya. Siapa yang memberi cahaya? Allah. Hati yang bercahaya tidak akan pernah pendendam. Orang Minang na bapak-bapak ibu mambil ukuran jo hati kau pak. Ni iyo kawan nuni itulah gapuak nak kini yo ni iyo agak je hatinya sanang. Kemudian kawan nuni itulah kurui kini yo ni iyo nyo makan hati. Bamang ko makan hatinya suaminya begini je lain. Onde ambo pai baralik ke patang ko kasih kabau marapulai lagai anak daro gadi bamang ko amuhnya nyokanai hati lalape dari pinjaro ndak berubah perangnya do iyo nyokare hati, iya kan? Jadi hati itu yang akan kita tata. Kalau dia baik bersih, maka seluruh tubuh kita ini akan mengerjakan yang baik-baik pula. Kaum muslimin, bapak-bapak, itulah hakikat silaturahmi. Sudah tualai meringankan kerajonan bare nanambo kece antade pak. Awak ke membangun musaji dananya alun takumpul banyak, ya kan? Bagaimana caranya? Kita jamaah ini harus seia sekata. Kalau awak bainfak cie, ya kan? Balasannya paling indah 10 kali lipat. Paling tinggi manan tadi 700 kali lipat.
Itu kita harus percaya. Yang mengatakan itu Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25, man wa man yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Jadi Allah sangat halus bahasanya dalam Quran itu. Orang yang berinfak, yang berwakaf, itu Allah menyebut beliau berutang ke orang tu. Bedanya orang berutang, jo Allah berutang. Kalau orang berutang, Bu, itu banyak nanti mau membayar, maka terjadilah kredit macet, ya kan? Tapi kalau Allah berutang, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Itu belum pahala, tapi berbentuk harta. Wallahu yaqbidu wa yabsut, Allah yang menyempitkan rezeki dan Allah yang melapangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah semuanya dikembalikan. Mau ndak mau kita berinfak untuk jalan Allah, arato tu balik ke Allah saudara. Yang sangat berbahaya itu Bapak Ibu, ya kan? Oranglah kampir mati baru takana dinyoba infak. Bukan hampir lah, malaikatlah tiba untuk mandi angoknya. Katanya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oh Allah, tundalah ajal hamba. Untuk apa ajal mau ditunda? Wa akum minas salihin, saya akan mengimpakkan seluruh harta saya dan saya akan beramal saleh lagi kalau belum jadi saya mati hari ini. Ya kan? Manusia kebanyakan begitu, Pak. Setelah malaikat maut datang, anu nyola sasa, nyola mencaliak kateh, memohon ke Allah. Itu yang balik jamatian ambo ya Allah, ambo kabayin fa dan beramal saleh. Apa jawaban Allah? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal seseorang itu telah sampai, tidak bisa ditunda lagi. Jadi sabalun ajal awak tibo, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih ada sebelum kita mati itu rezeki diberikan Allah, maka bersama-samalah kita membagi rezeki itu untuk membangun masjid baru. Siapa yang membangun rumah ibadah baik secara pribadi maupun bersama-sama dan berjemaah di atas dunia ini, akan saya bangunkan istana untuknya di dalam surga lebih indah dari istana raja-raja sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat nanti ibu ndak ada istana rajo nan kasaranca istana Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena istana Nabi Sulaiman itu dari intan berlian. Di surga kita yang akan membangun masjid dan terlaksana itu kita lakukan dengan infak terbaik kita bersama, Allah akan membangunkan itu untuk kita. Ya kan? Jadi ibu bapak, orang takwa tidak ada tampaknya di Allah kecuali masuk surga. Jadi kalau kita simpulkan pengajian kita ini, pertama, pasca Ramadan amal kita meningkat. Yang kedua, pasca Ramadan tidak ada kita yang berdendam-dendam lagi. Yang ketiga, pasca Ramadan hati kita harus bersih. Yang keempat, pasca Ramadan kita semakin pemurah membagi rezeki.
untuk rumah Allah yang akan dibangun. Mudah-mudahan rezeki kita yang tinggal diberikan berkah oleh Allah, tidak saja di dunia ini, akan mendapatkan yang terbaik kita nanti di dalam surga. Di surga itu orang menuai saja lagi, tidak ada menyemai. Maka ketika hidup ini, menyemailah banyak-banyak untuk pembangunan masjid kita yang direncanakan ini. Mudah-mudahan di surga nanti dapat kita menuai pahala, nikmat, rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju. Jadi asa berjamaah, kamu saji baru kau salat wajib kan, kota infak nyolataan ni pengurus daki pintu kan. Kamasa mau pai mengaji pak, kota infak tu tetap daki pintu ke masuk diletakkan. Bab itu karena infak baru berbeda je sedekah. Bedanya Ustaz, kalau sedekah bisa ditukar juga lah, ya kan? Dah ada piti dah akan sedekah, anda agalak sebanyak, ya kan? Nampak kawan tak? Ya kan? Bisa ditukar juga lah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kotak infak nanti letak di pintu masjid itu, masuk awak ke dalam. Baik tu sekal kecil awak ke kotak tak? Nak isinya, percayalah. Masuk awak tu galak ke kotak infak nak isi. Itu beda infak jo sedekah. Maka isilah kotak infak itu semampu kita. Allah suka yang rutin walaupun sedikit. Sedikit-sedikit, lama-lama dia akan menjadi bukit. Akan kita pergunakan untuk membangun masjid kita yang lebih permanen dari ini. Mudah-mudahan wujud masjid indah itu akan menjadi kenyataan karena keterpaduan jamaah dengan bapak pengurus dan pemuka masyarakat. Mangko tadi yang mau singgung serupa dua tanganlah awak dalam masyarakat, jan serupa dua mato. Mato bapak ustaz, ndak ada toleransi. Tinggal pada kean mato suuk jo mato kida nan membatih hidung senyo, tapi lain namuh mato suuk membantu mato kida. Ndak anu. Misalnya takkan tu mato suuk ko, mato kida ada lalu sebentar yo, wang jago yo je. Dia maunya, dah mau coba lalu anda lalu aja. Jadi kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu gontok-gontokkan, maka pembangunan ini akan gagal. Jadi kita saling menunjang, ya kan? Sama je dua tangan, jangan ditiru dua mata. Kalau seperti dua mata kita akan gagal. Ada contoh je lain, alu kincie. Ada kincie penggiliang padi tradisional itu lama mengko jadi bareh padi ini. Begitu alu kincie itu cik kate cik ke bawah. Dalam serentak caliat di ibu bapak mato garagaji di kampung Amo Ari namanya Ari. Mato garagaji itu tempang bu. Cik ke suo cik ke kida apa? Ndak lurui. Kalau kita caliat sepinte, ndak mungkinnya bisa mengarik kayu. Kudo-kudonya ndak tapik tagak. Tapi karena mereka bersatu, pulang painya membawa keputusan. Apa nanti putus di garagaji? Ya kan? Pulang pai mau keputusan bah. Ya ndak ada rapik-rapik serupa awak gitu dah. Rapik awak lu, ndak ada. Langsung karajo samo. Itu yang akan kita tiru. Mudah-mudahan masyarakat Sungai Rumbai dengan rencana yang baik membangun masjid yang indah, yang lebih nyaman untuk kita beribadah dengan kebersamaan
Allah akan membantu dengan rahmatnya. Amin ya rabbal. Itulah tausiah kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang saya yang menyampaikan dan bermanfaat pula bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Batang nan gadang lah hambo panyek, dahan joran tiang lah hambo titih, karena sisinan kalaka buah jetangkai. Salamu ambo memanjek batang, manitih dahan, kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki, dek capek kaki tangan ambo. Ke bapak pengurus dan jamaah saya mohon dimaafkan. Lagi maaf pembuat. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di malaka jalan kaguguat dake pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui ayahnya jadi. Di macako pintu ambo ka masuk, sinan lo ambo ka keluar, lapeh lah ambo ka padang, jatinan suci jemuko nan jadi. Mudah-mudahan kita samo gunung jo kabui. Kutiko angin baseru, tulak balakang malah kita. Gunung ndak usah lupa di kabui, kabui ndak usah lupa di gunung. Batamu juo kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.